Selamat siang, Pak Guru. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas keterampilan mesin freeze KD 4.7 dan KD 4.8, yaitu menunjukkan rotary table untuk penjepitan benda kerja sesuai spesifikasi benda kerja, dan juga menggunakan rotary table untuk menjepit benda kerja. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama ada Alfonsus Liguori Dias Agusta Anggara Denta, nomor absen 2 dari kelas 11 TPGM. Yang kedua ada Stefanus Kevin Pramudia Pratama, absen 35, kelas 11 TPGM. Di sini kami akan menjelaskan beberapa topik yang totalnya ada 5 topik, yang yaitu topik pertama, penjelasan rotary table secara umum, yang meliputi pengertian dan fungsi rotary table, dan juga gambar rotary table. Topik yang kedua adalah bagian-bagian rotary table. Topik yang ketiga ada cara pemasangan rotary table. Topik yang keempat, cara men-setting pusat sumbu rotary table, yang meliputi cara pemasangan secara langsung dan cara pemasangan dengan dial indikator. Topik yang terakhir yaitu topik yang kelima adalah contoh hasil benda kerja pengerjaan dengan rotary table. Topik yang pertama adalah penjelasan rotary table secara umum. Pengertian dan fungsi rotary table. Rotary table atau meja putar merupakan alat bantu dalam proses pemesinan. Rotary table biasanya digunakan untuk mesin freeze. Rotary table dapat diposisikan secara berdiri maupun tidur karena mempunyai 2 lensa. Alur pada rotary table dapat digunakan untuk penjepitan benda kerja dengan model klem. Lalu rotary table ini juga dapat digerakkan melingkar dengan sudut 360 derajat searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Dengan sistem gerak roda dan poros cacing, rotary table memungkinkan operator untuk membuat suatu profil setengah lingkaran, alur melingkar, dan pembuatan lubang dengan sumbu melingkar yang disebut PCD atau pitch center diameter. Lubang tengah pada rotary table mempunyai fungsi untuk men-setting lubang tengah pada spindle mesin freeze. Pada setting awal mesin, lubang tengah dan lubang spindle harus berada dalam satu sumbu. Rotary table mempunyai 2 macam jenis, yaitu rotary table dengan penggerak manual dan juga penggerak otomatis atau CNC. Berikut ini kami tampilkan gambar atau image dari rotary table itu sendiri. Lalu topik yang kedua adalah bagian-bagian rotary table. Bagian-bagian rotary table. Ada 10 bagian. Yang pertama adalah handwheel atau roda tangan, digunakan untuk memutar meja. Yang kedua ada Morse taper center, hole atau lubang tengah lancip Morse. Yang ketiga ada T-slot. Yang keempat ada Ollier. 5 ada mounting slot atau slot pemasangan. Keenam, table locking clamp atau klem pengunci meja, alat untuk mengunci meja pada mesin freeze. Yang ketujuh ada degree indikator atau indikator derajat. Alat untuk pengecekan sudut. 8 ada worm assembly position indicator atau indikator posisi rakitan cacing, alat untuk pengecekan rakitan cacing. Yang ke-9 ada worm assembly lock screw atau skrup kunci rakitan cacing. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada alignment block atau blok perataan. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian dalam rotary table itu sendiri yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, topik yang ketiga, yakni cara pemasangan rotary table. Cara pemasangan rotary table. Rotary table
biasanya dipasang mendatar dengan sumbu vertikal, yakni sumbu Z. Kemudian dapat digunakan untuk mencekap benda kerja secara langsung dengan bantuan klem atau dapat juga dipasangkan dengan trijau chuck. Rotary table juga bisa dipasang secara tegak lurus dengan meja mesin dan sering digabungkan pemasangannya dengan tail stop sehingga memungkinkan untuk penjepitan di antara dua senter seperti pada mesin bubur. Selanjutnya, topik yang keempat, yakni cara men-setting pada pusat sumbu rotary table. Cara men-setting pusat sumbu rotary table. Setelah rotary table terpasang dengan benar dan baik, maka untuk men-setting rotary table ada dua jenis, yakni men-setting secara langsung dan dengan dial indikator. Cara setting yang pertama, yakni secara langsung. Cara langsung ini dapat dengan bantuan sebuah batang silindris yang diameternya sesuai dengan diameter dalam rotary table. Kemudian, batang tersebut dipasang pada spindle mesin. Cara pusat sumbu rotary table dengan metode langsung ini dapat dengan menggerakkan sumbu X dan Y sampai center dalam rotary table sesuai, yang bertujuan agar batang silindris dapat masuk dengan mudah pada diameter rotary table. Dengan setting secara langsung ini dapat digunakan untuk pekerjaan yang tidak terlalu presisi. Berikut gambar persettingan sumbu secara langsung. Cara persettingan yang kedua yakni dengan dial indikator. Cara pertama sebelum melakukan dial indikator adalah perlu dilakukannya pendekatan ke center rotary table. Bisa secara langsung atau dengan alat bantu benda silindris. Cara pendialannya secara berlawanan arah dengan menggunakan sumbu X dahulu atau sumbu Y jika memutar spindle secara manual. Dapat juga dengan menggerakkan rotary table dengan cara mendial sisi berhadapan dengan kelipatan sudut 90 derajat. Setelah rotary table sudah sesuai dengan spindle, kemudian benda kerja atau trijau chuck dipasang secara langsung dan disenterkan terhadap rotary table. Apabila sudah ada lubang senter, bisa dengan bantuan batang silindris. Jika belum ada lubang senter, bisa dengan mengukur antara benda kerja dengan diameter luar dari rotary table dengan cara mengukur sisi berhadapan dengan kelipatan sudut 90 derajat. Berikut gambar persettingan sumbu dengan cara dial indikator. Topik yang kelima yakni contoh hasil benda kerja dengan pengerjaan rotary table. Berikut kami tampilkan gambar benda kerja yang hasilnya dari rotary table. Berikut daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang kami dapatkan untuk mempresentasikan hasil kami. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kami berkenan. Sekian dari kelompok kami.